selami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
sungguh indah yang kau pikirkan. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah bagi kita sidang jemaat, baik yang berada di ruang ibadah pun jemaat yang berada di ruang virtual. Hari ini, Minggu tanggal 4 April tahun 2021, kembali lagi kita bersama-sama mau menaikkan syukur dan puji kehadirat Sang Pemilik kehidupan kita, bahwa hari ini kita boleh merasakan satu karya Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh dirasakan oleh kita umatnya. Hari ini Yesus sudah bangkit. Iman kita tidak sia-sia. Kita percaya bahwa Ia dihadirkan Allah untuk menebus dosa saya dan seluruh sidang jemaat. Hari ini juga tanggal 4 April, kembali Jemaat Rama bersuka cita. Karena sebentar akan diteguhkan satu pendeta jemaat, yaitu Bapak Pendeta Petrus Tangkealo STH, yang akan bersama-sama dengan kedua pendeta kita melaksanakan tugas pelayanannya di Jemaat Rama. Dan pada tanggal 1 April kemarin, Jemaat Rama diberkati Tuhan dengan pertambahan umur yang ke-31. Sungguh luar biasa karya Tuhan, itu semua boleh terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan. Sidang jemaat, susunan acara yang akan sama kita lalui saat ini hingga sebentar siang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, ibadah Paskah, ulang tahun dan peneguhan Bapak Pendeta Petrus Tangkealo. Dan dalam ibadah sebentar, pelayan firman adalah Ibu Pendeta Arsyati Kabanga MTH. Acara yang ketiga, laporan Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Rama tahun 2021. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Dan di dalam sambutan sebentar, kita akan ada prosesi pemotongan kue tumpeng sebentar sebelum kata sambutan dari Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Acara yang kelima, perkenalan Bapak Pendeta Petrus Tangkealo. Acara yang ketujuh, doa syukur dan penutup. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan itu kepada Dia, Sang Domba Paskah yang sudah bangkit, yang kita rayakan hari ini kemenangan. Pagi yang dingin, dikala mentari belum menampakkan sinarnya di ufuk timur. Bumi bergoncang dan kubur Yesus terbuka. Batu penutup kubur yang begitu berat telah terguling. Semuanya menandakan datangnya kemenangan. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus telah bangkit. Saudaraku, maut sudah ditaklukkan, dikalahkan di bawah kakinya. Dan kita pun mengalami sukacita yang melimpah. Kini kita berhimpun bersama sebagai wujud sukacita itu. Dan hari ini sukacita kita terlengkapi karena pada tanggal 1 April kemarin Jemaat Rama merayakan pertambahan umur setahun lagi, 31 tahun kini usianya. Dan Tuhan kembali menyempurnakan sukacita kita dengan peneguhan Bapak Pendeta Petrus Tangkealo untuk menjadi gembala jemaat, menjadi pendeta Jemaat Rama. Tema Paskah, bersukacita dan bersaksilah.
kure semanga. Mai makomi, ta ma ondo pua, pa ondan itu puang ta yang sudah bangkit bagi kita, ondo pua. Jemaat disilakan berdiri. Silakan mengekspresikan paondoan kita laku pongta dengan ciri khas Toraja. Pangke itu sangat pangka peronga lante alo malaki alehehehe luhuya alehehehe luhuya alehehehe luhuya Oi kongi solarasan ta ondoani mama sena kuanta alehehehe luhuya alehehehe luhuya alehehehe luhuya Meka paiku anggota to paranuki lante kondongan sa alehehehe luhuya alehehehe luhuya alehehehe luhuya Antakanlah tisara Bupatengkai Tegurean sumanga alehehehe luhuya alehehehe luhuya Ulang ayat 1. alehehehe luhuya Pangke itu sangat pangka peronga lante alo marapi alehehehe luhuya alehehehe luhuya alehehehe luhuya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seperti yang telah diumumkan pada jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai diri pendeta Petrus Tangkiarlo STH, maka dia akan diteguhkan menjadi pendeta jemaat Rama. Oleh karena keberatan yang dimaksud tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat merayakan Hari Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus sungguh menghadirkan sukacita besar di antara kita. Haleluya, sejahteralah kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan
dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian, jabatan gembala itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Amin. Mari sidang jemaat kekasih Tuhan, kita datang merendahkan diri, mengaku dosa dan kesalahan kita, memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Hari Paskah mengingatkan bahwa sesungguhnya kita orang berdosa yang pantas untuk dihukum. Syukurlah Tuhan Yesus sudah menggantikan kita menanggung hukuman yang harus kita tanggung. Namun akhirnya Tuhan Yesus mencapai kemenangan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Karena itu patutlah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan, kami sungguh menyesal atas segala dosa kami. Ampunilah dan kasihanilah kiranya kami ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya Allah Bapa-Ku, ku datang padamu, bernyanyi bersyukur, memuji nama-Mu atas kasih sayang dan berkat dari-Mu yang selalu baru di dalam hidupku. Dengarkanlah petunjuk baru. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kita akan membacakan Mazmur secara responsorial dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku, Lebih baik berlindung pada Tuhan, daripada percaya kepada manusia, lebih baik berlindung pada Tuhan. daripada percaya kepada para bangsawan. Mazmur 118, pujilah kebajikan Tuhan. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Setia kasih-Nya, umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Berseru di kesesakan, Tuhan membuatku lega. Jika padanya aku aman, yang menakutkan siapakah? Tuhan sendiri di pihakku. Ku pandang lawanku reda, lindungan Tuhan pilihanku. Di atas kuasa dunia. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, juga yang berada di rumah. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami patut persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu lah, sehingga hari ini seluruh umat-Mu di muka bumi dengan penuh sukacita memperingati dan mensyukuri karya yang agung dan penuh kemuliaan yang Tuhan nyatakan melalui peristiwa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, hari Paskah.
Dimanapun umat-Mu berhimpun memperingati dan mensyukuri peristiwa ini, di situ pun Tuhan hadir. Kami percaya, kami merasakan, kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Baik kami yang ada di tempat ini, juga yang berada di rumah, bahkan di mana-mana pun, Engkau tetap di dalam kami dan kami di dalam Dikau. Kami mau mendasari peristiwa ini. Kami mau mendasari kebenaran yang kekal ini di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga arti dan makna dari firman-Mu yang hidup ini terus menjadi sumber kekuatan, sumber pengetahuan, sumber hikmat di tengah-tengah kami melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pertama terambil dari Kisah Para Rasul ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dia yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Satu Korintus 15 ayat 1 sampai 11 berbunyi, Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima,
dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin, firman Tuhan. Selamat bertemu, salam sehat, dan selamat Hari Paskah. Buat kita semua yang ada di Jemaat Rama dalam gedung gereja, juga yang berada di rumah atau dimanapun, satu sukacita besar kita memperingati
mensyukuri hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari Paskah. Juga hari ini di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah akan diteguhkan seorang hamba Tuhan, Pendeta Petrus Tangkealo, untuk melanjutkan pelayanannya di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di sini. Hari ini juga kita memperingati dan mensyukuri dalam suasana yang penuh kehangatan hari berdirinya Jemaat Tuhan Jemaat Rama yang ke-31 tahun. Selamat hari ulang tahun Jemaat Rama. Ya, tema kita hari ini bersukacita dan bersaksilah. Bersukacita dan bersaksilah. Tentu berdasarkan kesaksian firman Tuhan dan peristiwa hari ini. Khususnya dalam kita memperingati, mensyukuri, menyaksikan tentang kuasa kedahsyatan kemuliaan Tuhan melalui peristiwa Paskah. Paskah sungguh menjadi dasar, sungguh menjadi titik tolak, sungguh menjadi pusat kesaksian kepercayaan iman Kristen. Paulus menyaksikan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kamu percaya. Paskah. Paskah ini kalau di dalam bahasa Ibrani, dalam kesaksian perjanjian lama, dari kata Pesah, yang artinya melewati. Hal ini dikaitkan dengan peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sebagaimana kita tahu bersama, 400 tahun kurang lebih bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dan ketika tiba saatnya Tuhan akan membebaskan mereka, akan melepaskan mereka dari tekanan penderitaan perbudakan di Mesir melalui hambanya Musa dan Harun. Tetapi Raja Mesir mengeraskan hatinya, yaitu Raja Firaun. Dan pada akhirnya Tuhan mendatangkan 10 tulah. Tulah yang terakhir, kematian semua anak sulung orang Mesir, bahkan sampai kepada ternaknya. Dan melalui peristiwa itu Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun, sebagai tanda peristiwa itu, persembahkanlah 1 anak domba. Dan darahnya kamu akan taruh di tiang dan ambang setiap pintu rumah Israel. Dan ketika malaikat maut lewat, melihat darah yang tercurah, darah yang ditaruh di tiang awan dan ambang pintu rumah keluarga umat Tuhan, bangsa Israel, maka malaikat maut akan melewati. Mereka bebas, mereka selamat dari ancaman maut. Itulah peristiwa Paskah secara singkat dalam kesaksian perjanjian lama yang bermuara secara sempurna di dalam pengorbanan Kristus sebagai anak domba Paskah yang sejati. Darahnya telah tercurah di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, sebagai penebus, sebagai penyuci, sebagai pembebas. Wujud kasih Allah akan dunia dan semua manusia yang berdosa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Melalui anak domba Allah yang mengalami penderitaan, digantung antara bumi dan langit, darahnya tercurah, dia mati. Dan inilah yang kita peringati, kita renungkan, kita hayati secara dalam melalui peristiwa Jumat Agung, Sabtu Sepi. Dan hari ini dengan penuh keagungan, kubur itu telah kosong. Kubur kosong sebagai bukti bahwa Dia yang adalah Sang Anak Domba yang mulia, sempurna dan sejati itu di dalam Kristus telah bangkit, telah menang, telah mengalahkan maut. Kubur kosong sebagai bukti bahwa Dia sungguh adalah Mesias, Anak Allah, Allah sendiri. Kubur kosong sebagai bukti bahwa kekuatan apapun di dunia ini, yang kelihatan dan tidak kelihatan apapun di dunia ini, takluk, tak berdaya dalam kuasa, kemuliaan, kedahsyatan, keagungan Kristus Sang Raja mulia. Dia telah bangkit. Dan tidak sampai di situ dalam perikop pembacaan kita tadi. Dia menampakkan dirinya di tengah-tengah kondisi yang kini sedang dialami oleh murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya masih dihantui oleh suasana ketakutan. Bagi mereka situasi masih mencekam, masih menegangkan, situasi belum aman. Jangan-jangan pemerintah Yahudi, tentara Yahudi, atau orang-orang yang membenci Yesus karena tidak mengenal Yesus, saat itu masih mengejar dan menangkap mereka, sehingga mereka dalam satu tempat mengunci pintu. Bagi mereka sudah merasa aman kalau mengunci pintu. Situasi seperti ini juga ya kadang kita alami, bahkan kita sedang mengalaminya. Ketakutan, situasi mencekam, merasa tak berdaya. Mungkin juga ada suasana yang sungguh mempengaruhi kita untuk meraih hari esok yang penuh harapan, seolah-olah menjadi kabur. Banyak hal. Kita sekarang ini sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 mencekam, menakutkan, membuat kita tidak tenang. Dan dampaknya ya ibadah di gereja, malah pernah gedung gereja tertutup, tetapi ibadah tetap dilaksanakan di rumah. Ya, di mana-mana Tuhan hadir. Yang paling penting hati setiap orang yang beribadah sungguhkah terbuka untuk Tuhan. Amin. Walaupun ada kelonggaran sekarang ini, tetapi ya kita ini semua masih pakai masker, jaga jarak, kemana-mana kita waspada. Itu memang harus kita lakukan, melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Perlu waspada. Tetapi dalam situasi seperti itu, tetap kita harus hidup dan berjuang dalam iman penghayatan yang sungguh bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terbukti dari peristiwa kebangkitannya
Di tengah-tengah pintu yang terkunci, Dia datang di dalam kondisi murid-muridnya dalam ketakutan mencekam tak berdaya, mungkin melanjutkan kehidupan di hari esok menjadi kabur. Yesus datang menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa. Ya, ini hal yang mustahil. Mana mungkin pintu yang begitu rapat terkunci. Yesus yang bagi mereka masih berada dalam kubur, hadir di tengah-tengah mereka saat itu, malah menyapa mereka, menenangkan mereka, menguatkan mereka. Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya satu kali, tetapi dalam pembacaan kita tadi, Yesus 2 kali mengucapkan damai sejahtera, shalom. Kalau dalam bahasa Ibrani, heirene. Sekalipun saat itu, ya kalau dalam bahasa Toraja, mungkin murid-murid nala simanga. Mereka di satu sisi kaget, tidak mungkin. Tetapi di sisi lain fakta. Dan justru dengan kehadiran Yesus disaksikan dalam perikop pembacaan kita tadi, mereka melihat Yesus dengan penuh sukacita. Sukacita. Melalui sapaan Yesus, melalui firman-Nya, melalui kuasanya, melalui janjinya. Tenang, aku memberikan damai sejahtera, aku memberikan shalom, kedamaian kepada kamu. Ada 3 makna yang terkandung dalam sapaan, dalam ungkapan Yesus ini. Shalom, damai sejahtera. Yang pertama, bahwa kamu ini adalah milikku. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Aku telah menebus kamu dari kebinasaan hidup karena dosamu, dan aku telah mengasihi kamu. Kamu telah menjadi pewaris kerajaanku. Tidak ada lagi sekat di antara aku dan kamu, karena kamu ini milik kepunyaanku. Kamu telah menjadi pewaris kerajaan Allah. Kamu telah dipulihkan. Kehidupan kamu bukanlah lagi kehidupan yang sia-sia, tetapi kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang pasti menuju kepada kesempurnaan persekutuan dengan Allah. Kita telah hidup dalam situasi intimasi dengan Tuhan. Sekali lagi janjinya, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Luar biasa. Damai dengan Allah. Dan yang kedua, kamu merasakan kedamaian dengan Allah dalam relasi vertikal, relasi yang sempurna dengan Allah. Tetapi kamu juga harus menghayati, tidak cukup kalau kamu katakan saya berada dalam relasi yang hidup dan kekal dengan Tuhan, tetapi bagaimana itu terinternalisasi dalam pikiran, hati dan hidup kita hidupi. Kita berdamai dengan diri kita. Bagaimana kita mau memberikan respons berada dalam relasi yang penuh dengan suasana shalom dengan Tuhan, bila hati kita dikeraskan. Bila hubungan dengan Tuhan sepertinya sesuatu yang rutinitas saja. Bila kita ke gereja sepertinya sesuatu yang ya sudah. Kebiasaan setiap hari Minggu atau setiap ibadah-ibadah kita kan beribadah. Berdamai dengan diri, karena di dalam diri kita ini Paulus katakan
hatimu adalah bait Allah. Kembali lagi, Allah di dalam kita dan kita di dalam Dia. Damai dengan diri. Sehingga tantangan apapun yang ada di luar dari diri kita atau di dalam diri kita, apabila kita berada dalam relasi dengan Yesus yang bangkit itu, kita akan tetap tenang, kita akan tetap kuat. Dan berada dalam relasi yang ketiga dengan orang lain, dengan sesama, relasi dengan diri, berada dalam relasi dengan keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak. Relasi yang penuh kedamaian ini akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Buahnya dinikmati oleh kita sendiri, dinikmati oleh keluarga, dinikmati oleh banyak orang. Berada dalam hubungan sesama dengan orang lain di luar diri kita. Itulah sebabnya Yesus katakan, damai sejahtera ada pada kamu. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yesus sendiri mengatakan, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, janganlah takut. Damai. Dan inilah sumber sukacita. Sumber semangat, sumber kekuatan. Dalam kita melanjutkan kehidupan ini apapun tantangan. Entah pandemi COVID-19 atau berbagai tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari orang lain. Di tengah-tengah persekutuan kita secara bersama-sama atau secara pribadi. Atau berbagai tekanan pergumulan hidup lainnya. Yakinilah Yesus yang telah bangkit itu ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan kita mau meresponinya dengan penghayatan yang dalam. Menghidupinya. Dan selanjutnya dalam hubungan dengan sesama. Kita bangun relasi yang hidup dan penuh kedamaian. Dan dalam perikop pembacaan kita tadi, Yesus juga mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, kamu pun aku utus. Memberitakan berita pendamaian ini, berita Injil, berita sukacita ini, evangelion ini. Di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus menjadi saksi. Menyaksikan tentang siapa Yesus itu dan bagaimana Dia berkarya dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja, kehidupan masyarakat bangsa dan negara kita, kehidupan dunia ini. Hanya di dalam Dia kita memperoleh hidup. Hidup yang bukan sembarang hidup, tetapi hidup yang penuh makna, hidup yang kekal. Kita diutus untuk memberitakannya dan kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri karena kita tidak berdaya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan di dalam perikop pembacaan kita ini, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengaminkan dengan sungguh bahwa Yesus yang telah bangkit itu terus hadir bersama-sama dengan kita. Dia mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu tetaplah hidup dalam keintiman bersama dengan Dia. Menikmati kehadirannya. Dengan kekuatan dan hikmat itu kita menghadapi tantangan apapun yang ada di dunia ini. Jangan pernah putus asa. Hidup harus terus diperjuangkan. Dan menyaksikan tentang kebenaran itu. Dan Roh Kudusnya akan menuntun kita. Hari ini kita juga akan melaksanakan peneguhan bagi seorang hamba Tuhan untuk meneruskan kesaksian
kebenaran firman Tuhan ini. Berita sukacita ini di tengah-tengah jemaat. Jemaat Rama, Klasis, Makassar Tengah. Yesus yang telah bangkit ada di dalam diri hamba Tuhan. Amin. Dan dengan kehadiran Tuhan akan menuntun, mengarahkan hamba Tuhan yang akan diteguhkan hari ini untuk membangun kerjasama yang baik bersama-sama dengan 2 orang pendeta lainnya dan juga majelis gereja, para penatua dan diaken, seluruh warga jemaat. Demikian juga kita merayakan dan mensyukuri hari ulang tahun jemaat ke-31. Bagaimana jemaat terus hadir, memegang teguh kebenaran firman Tuhan ini dan terus menyaksikannya, terus tercermin siapa Yesus dari tengah-tengah kehidupan jemaat di sini, baik secara pribadi juga secara persekutuan. Yesus yang telah bangkit itu tetap bersama-sama dengan kita. Saya mau mengakhiri khotbah saya ini dengan satu kesaksian dari seorang pendeta di Amerika yang bernama Rick Warren. Ada satu petikan dalam bukunya yang berjudul Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan, bahwa tragedi terbesar dalam hidup ini bukan penderitaan hidup sementara di dunia ini, bukan kegagalan, bukan penyakit, apalagi terlalu ekstrim dia katakan bukan kematian. Bukan tragedi terbesar itu. Tragedi terbesar ketika kita tidak tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana arah tujuan hidup kita. Dan makna ini hanya kita temukan di dalam Yesus yang telah bangkit. Aminkanlah itu, saksikanlah itu, demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menikmati kehadiran Tuhan dalam saat teduh. Hening sejenak. Kita mengungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya pelaksanaan peneguhan bagi Pendeta Petrus Tangkealo, sarjana teologi, untuk melanjutkan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Rama di sini. Allah Bapa kita yang di surga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada pendeta, penatua, dan diaken. Adapun tugas pendeta, pertama menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat, melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban.
Firman Tuhan mengatakan seorang penilik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yang ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta meneguhkan sidi. Kelima, bersama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Keenam, bersama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Firman Tuhan mengatakan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Agar jemaat mendengar bahwa saudara pendeta Petrus Tangkealo sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia ini, disilakan saudara berdiri untuk menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Rama atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna untuk kehidupan yang kekal, yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum peneguhan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Ya, kami menerimanya. Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin.
Pendeta Petrus Tangkealo yang dikasihi Tuhan, kami kembali undang berdiri. Nyatakanlah kasih-Mu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia Tuhan yang ada padamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan pernah layu. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Silakan Bapak Pendeta menghadap ke jemaat. Ya, mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di luar belum terlalu lihat dengan jelas, tapi 5 tahun ke depan akan di sini. Ya, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikannya kepada kamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumah kamu. Silakan Pak Pendeta menghadap ke mimbar kembali. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Rama yang akan melanjutkan pelayanan di sini, Pendeta Petrus Tangkealo. Kiranya firman dan roh-Mu menguasai dan mengarahkan hamba-Mu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendak-Mu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang Kau terangi oleh roh dan hikmat-Mu, hamba-Mu yang diteguhkan hari ini dapat bersaksi tentang karya Tuhan yang besar, tentang kebenaran-Mu, tentang kasih-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa berdiam dalam kami, dan gereja-Mu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini bersama keluarga. Inilah doa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Pak Pendeta. Mari kita kembali berdiri bersama-sama. Bersama dengan seluruh orang yang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat. Mari kita terus mengungkapkan kesaksian iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kuasa kubur alam maut tak menaklukkan putra Daud. Kebangkitannya memberi hidup yang baru tak ganti. Terbitlah dari matinya hidup kekal dan mulia. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita, dan dalam persembahan syukur nanti akan ada natura yang akan diuangkan dari tim kerja peneguhan dan penguraian pendeta Jemaat Rama. Dan juga nanti akan ada penyerahan bantuan dari PHRG kepada pembangunan Jemaat Rama. Kita mendengarkan nats persembahan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 4. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sambil kita menyerahkan persembahan syukur, kita mengungkapkan pujian SKGT 59 ayat 1 sampai 3, Tangyara Kasugiran. Sebagaimana uang todingan ini akan mereka masukkan ke dalam kas
Panitia Peneguhan dan Emeritasi Pendeta Jemaat Rama akan menguangkan natura. Kepada Bapak Yohanes Pademe, disilakan. Bapak Ibu Jemaat Rama yang berbahagia, pada pagi hari ini natura yang disiapkan oleh tim kerja untuk kita sambut dengan sukacita, kita uangkan bersama-sama untuk mendukung pembangunan serbaguna dan gedung sekolah minggu. Angkat suara, mari. Mana? Satu dulu. Iya, 200 yang pegang mic. Kaum Bapak, ini saya tahu lombok di dalam 50 biji. Iya, tirik lada. 200 bandar, suara PKB yang ditunggu-tunggu. Lada Rarang. Talu Ratu Joboko. Tapi yang berbicara di depan. 301 kali. 2 kali. 3 kali. Ambek. Ainde Pak, Kapua Kalando Malampe. Suara, angkat suara Seron. Mana suaranya PW? 300 ada suara-suara, tapi saya tidak tahu dimanapun dia berada. 301 kali. 500 dari sebelah kanan saya. 501 kali. Mau 501 kali 2 kali. 3 kali. Ainde Pak. 300 1 kali. 301 kali, 2 kali, 3 kali. Hai. Melote. Kurang-kurang sian nasidi. 300. 500 dari belakang. 500 1 kali, 2 kali, 3 kali. Indah Pak, Dami Ranggang, Buddha Pak. Yang tadi 300, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya,
Ini lagi yang tidak kebagian, silakan. Onata emo suara 301 kali, mak bisik 301 kali, 2 kali, 3 kali. Mana suara dari sayap? Oh, 200 dari sebelah kanan saya. 200 1 kali, 300. Ya mohon maaf, ini namanya lelang, jadi 301 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini kembali masuk untuk mendukung anak-anak kita sekolah minggu. 200 sekolah minggu. 200 1 kali. Taemo, tepu nama teh. Menasang komidako. 300 dari sayap lama. Sekolah minggu mau naik 2 kali, 3 kali. Kurra sumang alako kita masola nasang dan nupa natoro pasak kena puang nasaladan ki rapak-rapak nato membantah anta pada salama emasak. Iya, tiba saatnya kita akan melihat penyerahan bantuan dari PHRG kepada PMG Jemaat Rama, uang sebanyak 5 juta untuk pembangunan gereja Jemaat Rama. Sebagaimana kita lihat Jemaat Rama sedang membangun, disilakan kepada panitia yang telah ditunjuk dan Ibu Pendeta selaku Ketua PMG untuk menerimanya. Panitia, ya, silakan panitia PHRG tahun 2021 ini adalah kelompok 7 yang diketuai oleh Bapak Penatua Benyamin Sampekalo. Terima kasih. Kembali kita akan menyanyikan satu pujian. Tangia Raka Sugiranku ayat 1, kita akan masuk dalam simbolisasi ulang tahun Gereja Jemaat Rama sambil kue ulang tahun masuk ke dalam ruangan. Lakukan satu ayat Tangia Raka Sugiran. Mari kita tepuk tangan merayakan sukacita Jemaat Rama yang berdiri 1 April 31 tahun yang lalu. Mari berdiri kita nyanyikan Tangia Raka Sugiran kamawa tangan kasatuan Tangia Ranggelana kamalaburanta nopo urung antasalana mama sele naribuanta buang Yesus mama sele naribuanta untuk maju ke depan dan semua ketua PMG Jemaat Rama untuk maju ke depan juga merayakan simbolisasi ulang tahun pada saat ini. Disilakan juga Ketua PKB Jemaat Rama, Ketua PWGT Jemaat Rama, Ketua PPGT Jemaat Rama,
Ketua SMGT Jemaat Rama, Ketua Panitia PHRG atau yang mewakili. Ibu Pelayan Pendeta Arsi silakan. Bapak Pendeta Agustinus Pali dan Bapak Pendeta Petrus Tangkealo juga dipersilakan untuk maju ke depan. Kita rayakan simbolisasi. Iya. Ulang tahun Jemaat Rama, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umur di tangan kanannya, Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya. Masih tetap berdiri, Ibu Pendeta selaku Ketua PMG Jemaat Rama dan Bapak Matius Lantai untuk menyerahkan kue yang ada di depan sebagai simbolisasi syukuran untuk merasakan sukacita pada saat ini kepada Ibu Pendeta Arsi Kabanga, kepada Bapak Pendeta Agustinus Pali, kepada Bapak Pendeta Petrus Tangkealo. Ya, kuenya jangan dimakan dulu ya. Ya, juga kepada perwakilan ketua-ketua KOIG yang ada di hadapan kita yang begitu setia menjadi ketua organisasi intragerejawi di Jemaat Rama untuk memajukan pelayanan di tengah-tengah jemaat kita. Ya, berdiri dulu untuk ambil gambar. Silakan salah satu dari kita untuk mengambil gambar dulu. Oke, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Jemaat Rama yang berulang tahun 31 tahun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat kita pada saat ini, antara lain kita akan mendoakan yang berduka, Ibu mertua dari Bapak Andreas Batara, kelompok 8. Kemudian Nenek Boko, ibu mertua dari Bapak Penatua Luther Bela yang meninggal dunia. Kemudian Bapak Petrus Baru, ayahanda dari Bapak Agustinus, telah dimakamkan di Makassar pada hari Sabtu. Bapak Dr. Andus Samuel Kambuno di kelompok 5, jenazah telah diberangkatkan hari itu juga ke Toraja pada hari Kamis. Kemudian keluarga Nyonya Nasrim di Toraja, Nek Lete, orang tua Pak Agustinus Lete. Kemudian kita juga berduka bersama dengan keluarga Bapak Profesor J. Salusu
kemudian yang sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah dan Tuhan kami yang luar biasa. Pada hari Paskah hari ini, Engkau menyatakan kepada kami semua orang yang percaya kepadamu, bahwa kehidupan yang kami miliki dalam iman kepadamu bukanlah kehidupan yang biasa, bukanlah kehidupan yang gampang kalah dengan berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini, tetapi kehidupan sejak Kristus bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut. Hari ini kami maknai itu dalam peringatan Paskah adalah kehidupan yang menuju kepada kekekalan, dan oleh karena itulah Tuhan, kami bergerak dan melayani. Kami melakukan seluruh kegiatan kehidupan, bahkan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, semua berpusat kepada kehidupan kekal yang diperoleh, yang kami peroleh di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih dalam persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, jemaat Rama. Kami mengucap syukur karena Engkau pun telah mengaruniakan kesempatan kepada kami hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-31. 31 tahun terakhir ini Tuhan sungguh memberkati persekutuan di jemaat Rama ini, sehingga dalam seluruh bentuk persekutuan, kesaksian dan pelayanan jemaat Rama selama ini, Tuhan telah memakainya untuk sesuatu yang luar biasa ke depan. Dan biarlah ke depannya Tuhan semakin membimbing jemaat Rama ini untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan itu. Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, untuk yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, baik yang telah kami sebutkan namanya yang telah meninggal dan bahkan telah dimakamkan, maupun yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Biarlah Tuhan berkenan untuk menolong, memberkati dan menguatkan mereka. Ingatkan mereka Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka ini, bahwa tidak mungkin Tuhan mengizinkan peristiwa duka ini tanpa sebelumnya Tuhan telah mengaruniakan dan selalu mengaruniakan kekuatan penghiburan kepada keluarga-keluarga dalam menghadapi duka cita ini hari ini dan juga di masa yang akan datang. Kami pun mau berdoa mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa mendoakan hamba-Mu Bapak Pendeta Maliku yang dirawat di rumah sakit, dan juga Ibu Pendeta Oktavina Lago yang dirawat di rumah, dan jemaat-Mu secara keseluruhan Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Dalam keadaan sakit seperti ini Tuhan, biarlah hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan senantiasa berserah kepadamu. Ingatkan mereka, mereka tidak sendirian dalam menghadapi sakit penyakit ini. Ada Tuhan selalu yang menguatkan, ada Tuhan selalu yang akan memberikan kemampuan untuk selalu berpikir bahwa sakit penyakit itu pun adalah bagian-bagian di mana kami justru semakin dekat untuk mengharapkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami juga mau berdoa mendoakan anggota diakonia dalam jemaat ini. Anggota diakonia di dalam jemaat ini Tuhan adalah bagian penting di mana mereka terus merasakan karunia dan berkat Tuhan melalui kehadiran kami semua di dalam jemaat ini, sehingga tidak ada seorang pun atau pihak manapun di dalam persekutuan jemaat baik di tempat ini maupun di tempat yang lain yang tidak merasakan kehadiran Tuhan melalui kebersamaan dan persekutuan kami. Kami mau berdoa mendoakan panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2021 di dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran, pekerjaan dan pelayanan mereka selama ini. Berdoa mendoakan tim peneguhan hari ini
dan juga pelayanan-pelayanan berikutnya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, berkat yang luar biasa yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka selama ini, sehingga mampu dan sukacita untuk melakukan pelayanan yang baik ini. Tuhan juga kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, 2 hamba-Mu yang lain, Ibu Pendeta Berta dengan keluarga, Bapak Pendeta Agustinus Pali dan keluarga, bahkan seluruh majelis gereja, penatua, diaken bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu, agar kami tetap kuat dan sehat, bahkan sukacita untuk melakukan pelayanan yang luar biasa di dalam jemaat dan persekutuan ini, bahkan di luar jemaat dan persekutuan ini di masa yang akan datang. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Pendeta Arsiati Kabanga melalui Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja hari ini. Berkati terus hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan berikutnya, agar terus dapat dijalani dengan baik. Berkati gereja Toraja Tuhan, berkati gereja-Mu ini dari ruang lingkup yang lebih besar, dan bahkan kami juga yang ada di tempat ini, semua bagian-bagiannya Tuhan berkati. Kau tahu Tuhan bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak ketidaksempurnaan, bahkan juga di dalam pelayanan gereja-Mu, Gereja Toraja. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, berikan kami kemauan, supaya seluruh pelayanan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu, Gereja Toraja, ke depan boleh tetap dapat dijalani dengan baik. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan kiranya juga tetap memberkati, sehingga di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan mereka sebagai alat damai sejahtera-Mu di tangan Tuhan, pemerintah kami sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan baik. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, anggota jemaat-Mu di Jemaat Rama ini, dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi yang kami alami bersama. Kuatkan kami terus Tuhan, khususnya di masa pandemi ini, agar kami tetap selalu berharap hanya kepada Tuhan di setiap masa kehidupan kami, di setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan memberi tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan, melalui natura, dan biarlah Tuhan melalui persembahan syukur kami ini, semua bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ini dapat dibiayai, dapat didukung dengan baik, dengan sukacita, baik melalui persembahan syukur kami maupun kemampuan kami untuk memberi diri dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan, baik pelayanan rohani, pelayanan fisik di tengah-tengah jemaat ini. Ini doa dan harapan kami kepadamu Bapa. Ampuni salah dosa kami. Di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 4 April 2021. Yang pertama, ibadah emeritasi pendeta. Ibadah emeritasi pendeta Yusuf S. Maliku STH ditunda pelaksanaannya sambil menunggu informasi. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang kedua, kebaktian syukur. Pada hari Senin 5 April 2021 akan diadakan kebaktian syukur di rumah keluarga Nyonya Lince Sipi, kelompok 9 BTN Paropo, pukul 18.00 WITA. Yang ketiga, baptisan kudus. Rencana baptisan kudus reguler akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 April 2021 pukul 09.00 WITA. Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan di kantor gereja setiap hari kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua. Percakapan pastoral dengan kedua orang tua anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 April 2021 pukul 10.00 WITA. Yang keempat, katekisasi sidi reguler.
Kelas baru katekisasi CD reguler 2021 akan dimulai pada bulan Mei 2021 setelah peneguhan CD katekisasi reguler 2020 selesai dilaksanakan. Bagi anak-anak warga jemaat yang ingin mengikuti katekisasi CD yang berusia 15 tahun ke atas dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja setiap hari kerja pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. Demikian penekanan warta. Saudara-saudaraku, nikmatilah sukacita Paskah dalam hidup saudara. Sukacita itulah yang akan menggerakkan saudara menjalani kehidupan ini. Dengan sukacita itu pula, tunaikanlah tugas sebagai saksi Injil Kristus, siapkan hidupmu menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masih tetap berdiri, kita akan menutup rangkaian ibadah dengan mengungkapkan Kidung Pujian 399, Bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, Ibadah kita selesai. Selamat Paskah. Salam damai untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Shalom. Demikianlah rangkaian acara ibadah Paskah Hari Ulang Tahun Gereja Toraja Jemaat Rama yang ke-31 dan peneguhan
Pendeta Bapak Petrus Tangkello selaku Gembala Jemaat Pendeta di Jemaat Rama. Untuk selanjutnya harap kita bersabar sejenak karena Bapak Wali Kota, Bapak Haji Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto atau yang kita kenal selama ini beberapa bulan terakhir dengan Adama sementara dalam perjalanan. Jadi kiranya kita bisa bersabar sejenak untuk sudah di Petarani. Dan sekedar informasi bahwa saat ini tim peneguhan bekerja sama dengan PHRG menyiapkan konsumsi yang akan dibagikan sebentar pada saat acara selesai. Jadi sekali lagi mohon kita bersabar menunggu kedatangan Bapak Wali Kota yang sudah di Petarani katanya. Terima kasih. Ya, besar harapan kami kiranya sidang jemaat yang hadir saat ini di dalam ruang gereja kita masih tetap bersabar karena kita menghargai pemerintah yang akan datang, di mana kita tahu bahwa Bapak Wali Kota di Kampung Rama itu memenangkan suara yang cukup banyak. Jadi ini kesempatan kita untuk bertemu dengan beliau. Jadi kami mohon kesabaran kita untuk menunggu Bapak Wali Kota yang saat ini sudah dekat. Ya, selamat datang Ibu Nilma Palamba di Gereja Toraja Jemaat Rama bersama dengan Ibu Nilma selaku Kadis Pendidikan Kota Mada Makassar dan juga Bapak Pendeta Musa Sikombong selaku BPSW 4 Gereja Toraja dan juga Bapak Pendeta Calvin Remsi selaku Ketua BPK Makassar Tengah dan juga Bapak Pendeta Yosama Maraden MTH yang juga sudah hadir di tempat ini selaku Ketua BPK Makassar. Mungkin ini PHRG bisa tukar ini apa? Kue ulang tahun karena sebentar tumpeng mau masuk. Ya. Mungkin bisa tukar kue ulang tahun dengan tumpeng. Ya, penari, mana penari? Anak-anak PPGT kita. Selamat datang di Persekutuan Jemaat Rama, Bapak Insinyur Frederick Victor Palimbong. Selamat datang di Jemaat Rama Bapak Wakil Bupati. Kami persilakan untuk masuk ke dalam ruang ibadah Bapak bersama-sama dengan tamu dan jemaat yang lain. Anak-anak penari sudah standby di depan. Ada di depan, oke. Mian, ada Mi? Anggotamu? Ya. Ya, sekali lagi bersabar kepada anggota jemaat yang hadir. Bapak Wali Kota katanya sudah dekat, supaya kita bisa tetap setia duduk di tempat kita masing-masing. Wadah untuk ini taruh aja di situ ya. Ibu Dana, untuk apa? Tumpeng. Iya, taruh di situ. Sorong nih.
Sorong kemana ini? Ke kanan atau ke kiri? Ya, ya. Sorong lagi Ibu, masih bisa. Ya, hanya tiga. Sekali lagi selamat datang pada Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Insinyur Frederick Victor Palimbong. Selamat datang dalam Persekutuan Gereja Toraja Jemaat Rama, Pak. Bapak Wakil Bupati mungkin bisa menghadap ke jemaat Pak supaya dilihat. Ya, inilah Bapak Wakil Bupati Toraja Utara yang sudah boleh hadir bersama-sama kita dalam momen yang sangat indah pada hari ini. Silakan duduk Bapak bersama Ibu, terima kasih. Mohon maaf, sabar sebentar ya. Bapak Wali Kota sudah dekat. Saya juga tidak tahu dekatnya dari mana karena dari tadi bilang dekat. Mudah-mudahan dekat betul. Hah? Oh, nanti itu ada memang khusus, ada khusus. Ada, sudah ada. Ya, mari kita duduk di tempat kita masing-masing. Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto telah tiba di Gereja Toraja Jemaat Rama dan akan disambut oleh tari-tarian. Gendang mulai. Ya, gendang mulai nih gendang. Ibu, soreng ke sana. Ada Mak. Kenapa enggak ada anunya? Selamat datang diucapkan kepada Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto di Gereja Toraja Jemaat Rama. Ada Mak. Disilahkan kepada Bapak Wali Kota untuk mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota Makassar.
Selamat berjumpa kembali di Gereja Toraja Jemaat Rama. Sungguh sukacita bagi kami Jemaat Rama sudah boleh kedatangan sosok yang begitu luar biasa, Bapak Haji Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Ada Mak. Terima kasih Bapak. Jemaat Rama merasa terberkati atas kehadiran Bapak di ulang tahun yang ke-31 Jemaat Rama pada saat ini. Ibu Bapak, sidang jemaat yang berbahagia bersama dengan undangan dan Bapak Wali Kota, kita akan melanjutkan acara kita yaitu perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rama. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari tim peneguhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Mesak Rantai Padang. Kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Baik, terima kasih MC yang mempersilahkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Terima kasih Pak boleh menyempatkan hadir dalam kesibukan yang luar biasa dan boleh berada di Gereja Toraja Jemaat Rama. Yang kami hormati pula ada bersama-sama kita Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Frederick Palimbong yang terpilih. Ada bersama-sama kita juga Ibu Dilma Palamba, PLT, Kadis Pendidikan dan juga Kepala Badan Litbang Kota Makassar. Yang terkasih Ibu Pendeta Arsyati Kabanga, Ketua 5 BPS Gereja Toraja yang telah memimpin ibadah pasca peneguhan pendeta dan hari ini HUT Gereja Toraja Jemaat Rama yang ke-31. Yang terkasih pula Bapak Pendeta Musa Sikombong, BPSW 4 Gereja Toraja. Ada Bapak Calvin Rensi, Bapak Pendeta, boleh hadir bersama-sama, Ketua Klasis Makassar Tengah. Ada juga tadi saya lihat ada Bapak Pendeta Osama Maraden, Ketua Klasis Makassar. Dan juga ketua-ketua PMG se-Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah yang boleh hadir bersama-sama kita. Juga Pak Wali, ada juga Ketua Kerukunan Rama hadir, Pak Lute Lantang. Oh mungkin lewat virtual Pak. Ya, ada Pak RW juga, Pak Nop Lambede, dan juga RT kita. Mana RT andalan ada Mak? Oh ada RT andalan kita ada. Luar biasa. Iya. Hadir bersama-sama juga Pak Kombes Dharma Lele Padang, jauh-jauh dari Bangka Belitung Pak. Semoga bisa cepat-cepat masuk Makassar lagi. Rindu kami Pak. Yang kami hormati ada juga Pak Novin Patanduk. Ya. Dan juga para tamu yang saya tidak bisa sebut satu persatu, ada dari Sulawesi Tengah juga, dari Lu Banggai yang mengantar Pak Pendeta dalam pengutusan di tempat ini, dan juga hadirin Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir bersama-sama kita. Pertama-tama sebagai umat yang percaya, kita wajib mengucap syukur atas berkat dan pengasihan Tuhan, atas kesehatan dan kesempatan yang kita diberikan dalam ruang dan waktu yang boleh kita hadir bersama-sama pada saat ini. Puji dan syukur hari ini kita boleh menjalani agenda pasca kita dan juga peneguhan pendeta dan HUT Gereja
Toraja Jemaat Rama yang ke-31. Izinkan saya melaporkan bahwa kepercayaan PMG bersama-sama dengan tim PHRG, Panitia Hari Raya Gerejawi, yang boleh berkolaborasi hari ini, yang saya telah dipercayakan untuk mewakili Om Ben juga sebagai panitia, untuk mewakili dalam rangka melaporkan hal-hal yang bisa dilaporkan pada saat ini. Izinkan melaporkan Pak Wali dan kita semua yang hadir bahwa sedianya hari ini kita mengagendakan juga emeritasi atau proses tata ibadah pensiun pendeta Bapak Yusuf Maliku. Namun oleh karena kesehatan Pak Pendeta yang belum pulih dari pandemi COVID-19 sehingga khusus tata ibadah emeritasi ini kita tunda menunggu kesehatan Pak Pendeta dapat pulih kembali. Sekedar informasi Pak Wali bahwa Pak Pendeta ini juga masuk kategori DP banget. DP banget. Dan Pak Pendeta ini, ya ini hanya informasi yang boleh saya sampaikan bahwa Bapak Pendeta Maliku ini kena COVID itu setelah vaksin pertama. Jadi memang siklus pada vaksin pertama pada hari ke-7, ke-9 itu adalah hari-hari yang rawan sehingga kita diharapkan stay at home. Jangan dipikir kita sudah vaksin sehingga kita bisa leluasa. Pak Pendeta mendapatkan COVID itu pada saat setelah vaksin pertama. Jadi kita perlu waspada. PHRG Panitia Hari Raya Gerejawi telah melakukan ibadah Minggu Palma, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan hari ini kita merayakan Paskah yang direngkekan dengan perayaan HUT ke-31 Gereja Toraja Jemaat Rama dan peneguhan Bapak Pendeta Petrus Tangkealo. Walaupun bersama-sama kita prihatin saat minggu yang lalu pada saat Minggu Palma ada peristiwa bom di depan gereja katedral. Namun kami berterima kasih kepada jajaran TNI Polri dan juga Bapak Wali Kota Makassar yang begitu sigap dan cepat dengan reaksi cepat turba dan turlah turun ke bawah dan turun langsung untuk bersama-sama masyarakat. Oleh karena itu saya kira Bapak Wali Kota kita sudah terbiasa di pusaran rakyat. Kita beri aplaus dulu Bapak Wali Kota kita yang selalu berada di depan saat soal-soal keumatan. Hari ini juga perayaan 31 Gereja Toraja Jemaat Rama. Saya sengaja Pak Wali memakai kostum ini sebagai wujud eksistensi kita Gereja Toraja yang boleh bermitra dan bersinergi dengan di mana kami berada, khususnya di Kota Makassar. Ini simbol bagaimana kemitraan dan sinergitas kepada masyarakat semua suku dan agama. Hari ini juga peneguhan Bapak Pendeta Petrus yang boleh telah disahkan dalam tata ibadah tadi. Namun izin Pak Wali, Bapak Pendeta ini, Bapak Pendeta Petrus, ini sepertinya ke depan ada penyakit yang mungkin obatnya hanya Pak Wali, resepnya hanya di Pak Wali. Nah penyakit inilah yang dinamakan malarindu Pak Wali. Iya malarindu. Oleh karena Bapak Pendeta ini istrinya berada pada ASN di Kalimantan. Jadi obatnya hanya di Pak Wali. Sedapat mungkin ASN dapat pindah ke pemerintahan kota Pak Wali kota. Saya kira resepnya untuk mengobati kerinduan dan ketenangan dalam melayani Bapak Pendeta hanya ada di Pak Wali. Terima kasih Pak Wali untuk bisa direspon. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Terakhir, untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa hari ini kita melakukan ibadah dengan protokol kesehatan yang ketat. Kapasitas kita 600-700
kita hanya boleh masuk dengan 200 orang, dan di live streaming tadi ada 400 lebih yang boleh mengikuti ibadah ini. Terima kasih untuk support kita semua. Terima kasih Pak Wali, supportnya, dan seluruh Bapak Ibu sekalian dalam mensukseskan kegiatan pada hari ini. Boleh pantun? Boleh ya? Jalan-jalan ke Kampung Rama Pak Wali, singgah mampir ke Gereja Rama. Terima kasih atas kunjungannya Pak Wali untuk warga yang ramah-ramah. Sekian dan terima kasih. Kure semangat, selamat Paskah buat kita semua. Salam Aki. Demikian laporan dari panitia dan tim peneguhan. Selanjutnya kita melangkah kepada acara yang berikutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Penatua Matius Lantang. Kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar bersama staf. Selamat siang Pak, selamat datang di Jemaat Rama pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, selamat datang. Yang kami hormati Ibu Pendeta Kabanga yang pada hari ini melaksanakan peneguhan Pendeta Petrus sekaligus mewakili sinode. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah bersama-sama kami dalam pelayanan ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Musa Sikombong, Ketua Wilayah 4. Yang kami hormati Bapak Pendeta Ketua Klasis Makassar Tengah, Bapak Pendeta dari Klasis Makassar dan Klasis Makassar Timur, serta para ketua PMJ dari seluruh jemaat di Klasis Makassar Tengah. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 3 momen penting yang Jemaat Rama rayakan pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita bersyukur karena hari ini kita telah terbebas dari belenggu dosa karena kehadiran Kristus Yesus di tengah-tengah dunia selaku pembebas. Menyimak firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, terkhusus pada bagian akhir dari pembacaan kitab Yohanes, saya melihat di sana satu tanggung jawab yang besar, bahwa kita jemaat diberikan satu tanggung jawab untuk saling mengampuni. Risikonya sangat besar Bapak Ibu jika kita tidak saling mengampuni. Kenapa? Kata firman Tuhan, jika kamu tidak mengampuni saudaramu, maka dosanya di surga tidak diampuni. Jika kamu mengampuni dia, maka dosanya di surga diampuni. Jadi jangan kita biarkan saudara kita malesau sebelum kita mengampuni. Karena berbahaya juga, mungkin kita bersalah kepada saudara kita, tetapi karena kita tidak pernah mau meminta ampun, malah itu karena batu dosa tor itu dosa kita sipa sanggangan ki. Jadi mari kita dengarkan itu. Mohon maaf Pak Wali, sedikit saya berikan dalam bahasa Ibu, bahwa mari kita saling mengampuni supaya ketika kita malesau, Pak Wali, malesau itu artinya selesai sudah, kita betul-betul terbebas. Itu yang bisa saya petik pada hari ini. Nah, momen yang kedua adalah bahwa
pada hari ini kami di Jemaat Rama merayakan hari ulang tahun yang ke-31. Dan hari ini sungguh luar biasa. Ada Bapak Wali Kota bersama Ibu Nilma di tengah-tengah jemaat, dan ada Wakil Bupati Toraja Utara. 2017 saya duduk dengan Pak Wali persis di tempat yang sekarang berdampingan. Pada saat itu Pak Wali bertanya sama saya, bagaimana Pak Ketua, apakah kira-kira jemaat masih memberikan dukungan kepada saya untuk maju periode berikutnya? Ya. Pada saat itu saya mengatakan bahwa jemaat tetap semangat untuk Pak Wali melanjutkan tanggung jawab ini. Tetapi karena sesuatu hal, jemaat terpaksa berjuang melawan kota kosong dan kami menang. Di 2019, Rama kembali membuktikan itu. Dan kita menang mutlak di Jemaat Rama. Dan kami percaya Tuhan mengutus Pak Wali untuk membenahi kehidupan seluruh warga Makassar tanpa terkecuali, apakah dia Muslim, apakah dia Kristen, untuk bersama-sama bersatu dalam membangun daerah kita. Puji Tuhan. Dan terima kasih kepada Pak Wali untuk kehadirannya bersama Ibu Nilma pada siang ini. Sebenarnya saya masih ada satu pesan, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Mesak. Saya sudah didahului oleh Pak Mesak karena Ibu Petrus Tangkealo adalah ASN di Bontang dan dia seorang pendidik, ya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama dia bisa hadir bersama-sama kami di jemaat ini. Nah, terima kasih untuk kehadiran Pak Palimbong dari Toraja Utara. Harapan kami bahwa di tangan Bapak lah Toraja Utara akan semakin maju, ya, dan kita terus bersama-sama mendukung Bapak dalam doa, ya. Nah, dan kepada Bapak Ketua Wilayah, terima kasih sudah hadir. Bapak Ketua Klasis Makassar Tengah sudah hadir, terima kasih. Kita terus bersama-sama membangun persekutuan baik di lingkup wilayah maupun di lingkup Klasis, dan kita percaya bahwa Gereja Toraja akan terus menjadi panutan di tengah-tengah membangun kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Dan kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Petrus Tangkealo bersama keluarga, kami dari Jemaat Rama menyatakan terima kasih sudah menyatakan pilihannya untuk boleh hadir melayani di Jemaat Rama. Majelis dan seluruh warga jemaat menyambut kehadiran Bapak bersama keluarga dengan sukacita. Mari kita bersama-sama mengangkat tugas pelayanan, tanggung jawab pelayanan dengan baik, dan Tuhan akan dimuliakan melalui pelayanan-pelayanan kita di tengah-tengah Jemaat Rama. Kepada saudara-saudara saya warga Jemaat Rama, mari kita sambut hamba Tuhan ini dengan sukacita. Kita memberikan dukungan dalam pelayanan ke depan, dan dengan demikian para hamba-hamba Tuhan di jemaat kita akan mampu mengangkat tugas tanggung jawab dengan baik, dengan sukacita, dan nama Tuhan akan dimuliakan di tengah-tengah jemaat. Siang hari ini saya melihat saudara saya Bapak Yogi jauh-jauh dari Belitung, begitu jauh dari Belitung, tapi boleh hadir bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih Pak Yogi sudah hadir. Kami mendoakan Bapak selalu sukses dalam tugas-tugas pelayanan, keamanan. Semoga bangsa dan negara kita tetap aman dan kita mendapatkan kebebasan untuk memuliakan Tuhan di bangsa ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, dan Tuhan dimuliakan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Amin.
Sambutan selanjutnya dari Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah, Bapak Pendeta Calvin Remsi MTH. Kepada Bapak Pendeta dengan kasih disilakan. Syukur kepada Tuhan untuk rahmat dan anugerahnya hari ini kita boleh dimungkinkan berjumpa satu dengan yang lain. Yang kami banggakan, kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, familiar kami warga Kristen, warga Toraja di Makassar, Bapak Dani Pomanto. Itu lebih dekat sekali. Yang kami hormati juga ada Ibu Kadis Nilma Palamba, ini selalu setia untuk setiap kegiatan-kegiatan dalam lingkup Klasis Makassar Tengah. Kami hormati Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Frederick Palimbong, selamat datang sama Ibu. Tua 5 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ibu Arsi yang memimpin kita dalam pada ini. Bapak Pendeta Musa Sikombong, Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, selamat untuk periode kedua, sama dengan Pak Dani ini. Dan tentu pada Bapak Mesa Karate Padang, selaku panitia pelaksana kegiatan hari ini, sekaligus anggota DPRD Kota Makassar, Sesepuh Toraja Bapak Kombes kita, pada Bapak Dharma Lele Padang, yang boleh hadir kembali bersama dengan kita. Kami berdoa Pak Wali, semoga Pak Dharma ini kembali ke Makassar. Beliau sekarang berada di kampungnya Pak Ahok, Babel. Lalu tentu saja Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar yang juga boleh hadir, rekan-rekan pendeta yang boleh hadir, rekan-rekan Badan Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rama yang kami banggakan, kami kasihi dalam Tuhan. 3 momentum yang kita alami dan kita rayakan hari ini. Yang pertama ialah hari besar kita, Hari Raya Paskah, yang boleh kita alami hari ini walau di tengah situasi keterbatasan, tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat Paskah kita. Pak Wali, itu Paskah itu jantungnya iman Kristen, ada di sini. Karena itu wajib hukumnya orang Kristen itu dalam situasi apapun, dia berusaha sekali untuk merayakannya. Karena tanpa Paskah, sia-sia kepercayaannya orang Kristen dan saya. Itu inti pokok jantungnya iman Kristen ada di sini. Karena itu wajib untuk kita terus rayakan dan kita nikmati bersama-sama dalam suasana sukacita. Yang kedua ialah hari ulang tahun ke-31 Jemaat Rama, yang juga dirangkaikan dengan perayaan Paskah. Selamat untuk Jemaat Rama yang dalam keterbatasan kita masih dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-31. Dan yang ketiga, momentum yang ketiga ialah peneguhan seorang hamba Tuhan, namanya Pendeta Petrus Tangkialo. Selamat datang. Selamat datang Ibu sama anak-anak untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan 5 tahun ke depan bersama dengan PMJ Jemaat Rama, Majelis Gereja Jemaat Rama, dan juga bersinergi dengan Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah. Nah, itu kami percaya bahwa ada banyak PR kita bersama ke depan. Lalu singkat cerita Pak Wali, saya atas nama Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah kembali mengucapkan selamat. Ini rindu, ini harapan, ini doa kami semua bahwa moga Pak Wali kembali melanjutkan kepemimpinan Wali Kota Makassar. Mengapa? Karena kami percaya Pak Wali dapat memimpin Wali Kota Makassar ini dengan kondisi masyarakatnya yang majemuk, dan kami sungguh merasakan pada periode sebelumnya. Beberapa pesan Pak Wali tadi sudah disampaikan, pesan terlalu banyak pesan, 2 saja dari saya. Pertama, vaksin. Terima kasih sudah didisposisi permohonan Klasis Makassar Tengah bahwa akan dilaksanakan vaksinasi bagi para pendeta dalam lingkup Klasis Makassar Tengah, para majelis gereja dalam lingkup Klasis Makassar Tengah ada 10 jemaat, para pengerja, karyawan-karyawan di gereja-gereja itu dari security-nya, tata usahanya, kosternya juga akan divaksinasi.
Ini kami terima kasih Pak Wali karena sudah saya terima suratnya di disposisi, tinggal menunggu kapan bisa dieksekusi dan berharap pada tanggal 6 di Jemaat Menial sebagai hadiah ulang tahun Pak Dani bagi warga Toraja kelas Makassar Tengah yang kami juga sedang merayakan hari ke-74 tahun Gereja Toraja. Ini hadiah luar biasa dari Pak Wali kita, gitu ya. Yang kedua ialah di Jemaat Rama ini juga menitip pesan bagi Pak Wali bahwa sedang membangun gedung serbaguna di sebelah. Siapa tahu ini ada ceceran-ceceran kita supaya Rama ini dapat semakin ramah lagi sama Pak Wali. Bukan hanya memperhatikan manusianya, jemaatnya, tapi infrastrukturnya. Ini kerinduan kita semua. Yang ketiga, pastilah kami semua mendukung Pak Wali. Apresiasi dan terima kasih Gereja Toraja Makassar Tengah atas peristiwa pasca bom di katedral. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita menonton televisi, Pak Wali sudah jumpa pers di situ. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wali. Kami sangat dari ketakutan menjadi tenang karena ada orang tua kami di sana berdiri, didampingi lagi waktu itu wakil dari Gereja Toraja Pak Yapet kalau tidak salah, sampai sampingnya uskup. Ini langsung kita viralkan itu dan semua orang merasa nyaman di rumahnya, di gedungnya, jangan ada keluar dan jangan terprovokasi. Sudah kita diwakili Pak Wali, sudah kita diwakili uskup, sudah diwakili juga pendeta dan beberapa teman yang hadir PGI waktu itu, Pak Ketua hadir di situ, dan ini kita semua sampaikan segera dalam seluruh gereja-gereja Toraja yang ada di Kota Makassar bahwa tenang, ada mi Pak. Kalau ada Pak Dani di situ aman miki itu. Nah, gitu. Dan terima kasih untuk kerjasama yang baik dengan tentu aparat kepolisian TNI. Kami merasakan selama minggu-minggu pasca ini Pak Dani, TNI Polri hadir membackup dan mengamankan semua kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan dalam minggu-minggu pasca sampai pada puncaknya hari ini. Dan itu yang mungkin saya sampaikan. Selamat kepada Jemaat Rama untuk 3 momentum yang dilaksanakan hari ini. Selamat untuk kita semua. Sekali lagi selamat pasca untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan selanjutnya dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja yang akan disampaikan oleh Ketua BPSW 4 Gereja Toraja, Bapak Pendeta Musa Sikombong MTH. Dengan kasih kepada Bapak Pendeta disilakan. Pertama-tama selamat Hari Raya Paskah dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Wali Kota Makassar yang saya sangat banggakan, saya aminkan bahwa bahagian dari warga Toraja dan warga Gereja Toraja dalam hubungan batin dan dalam berbagai hubungan. Walaupun secara kepercayaan berbeda, tetapi sebagai pemerintah, masyarakat, kita sangat merasakan bagaimana kedekatan Pak Dani Pamanto dengan warga Toraja dan terutama Gereja Toraja. Bapak Wakil Bupati Toraja Utara bersama Ibu yang saya hormati, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah, Makassar, Bapak Kombes Dharma Lele Padang, Bapak Amesa Krante Padang, anggota DPRD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia, Ibu Kadis, Ibu Nelma Palamba, pimpinan Majelis Gereja dan segenap pimpinan Majelis Gereja di Klasis Makassar Tengah,
Bapak Petrus Tangkiallo bersama dengan keluarga dan rekan-rekan pendeta di Jemaat Rama yang saya kasihi. Pertama-tama mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan juga Badan Pekerja Sinode Wilayah menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Jemaat Rama. Jemaat Rama tentu di usia yang ke-71 banyak hal yang telah dilaksanakan baik dalam peran di tengah masyarakat pun dalam gereja. Jemaat Rama ini adalah pemekaran dari Jemaat Ujung Pandang Timur yang sekarang berada di belakang Sermani Pak Wali. Itu dimekarkan tahun 1990. Dan yang kedua, Jemaat Biringkanaya yang hari ini sudah menjadi satu klasis yang disebut Klasis Makassar Timur. 31 tahun itu jemaat ini dibangun, tentu tidak lepas dari peranan pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi. Dalam pemerintahan Pak Wali Kota, Pak Dani Pamanto, jemaat ini terus bertumbuh. Jemaat Rama adalah salah satu jemaat yang terbesar di Klasis Makassar Tengah. 500 kakak, sekitar 500 kakak kepala keluarga di sini, tetapi mahasiswanya sangat banyak. Karena itu kalau hitungan politik kita tidak bisa berhitung hanya pada kakak, karena juga banyak sekali mahasiswa di sini. Makanya kalau malam peserta ibadah ini penuh sampai di luar. Karena penuhnya ibadah di gedung gereja kalau malam, oleh majelis gereja memikirkan pelebaran bangunan ini. Makanya bangunan ini bersayap kiri kanan. Ya Pak Wali lihat, ada di atas balkon karena sudah penuh lagi di lantai 2. Dan dibangunlah ini yang dikatakan Pak Ketua Klasis, ada 3 lantai di samping ini ke sana. Harapannya itu akan menata perkantoran, pelayanan generasi yang akan datang, generasi bangsa, yaitu sekolah minggu, anak-anak, pemuda untuk dibina di sana. Karena itu melalui Pak Wali sekali lagi memohon untuk mendukung proses pembangunan itu. Semoga pembangunan ini bisa selesai dengan cepat untuk membina warga kita di Kota Makassar pada umumnya dan khususnya warga Jemaat Rama. Yang ketiga, mengapa jemaat ini betul-betul menjadi perhatian khusus bagi kita? Jemaat Rama adalah simbol kehadiran Gereja Toraja di Kota Makassar. Makanya namanya pun namanya Rama, Rantepao Makale. Kalau Rantepao Makale namanya itu berarti inilah kehadiran orang Toraja di Kota Makassar. Kalau demikian, saat Pak Wali memberi perhatian ke Jemaat Rama, samalah dengan memberi perhatian ke seluruh orang Toraja di Kota Makassar. Dan memang secara politik orang akan berkata, bagaimana Rama? Selalu yang ditanyakan, kalau orang menang di Rama, berarti itulah yang disuka orang Toraja. Rasa-rasanya seperti itu dan tidak bisa ditafsir lain lagi kondisi itu. Orang akan selalu menjadikan Kampung Rama ini sebagai barometer kemana arah orang Toraja. Kalau orang Toraja yang lalu memenangkan Adama, berarti mayoritas orang Toraja, Gereja Toraja berada di Pak Wali. Sebenarnya itu yang tidak bisa dibantahkan oleh apapun. Andaikan Pak Wali kalah di sini,
berarti orang Toraja tidak banyak ke Pak Wali. Itu teorinya. Makanya orang selalu bertanya, bagaimana Kampung Rama? Walaupun sesungguhnya faktanya, kalau di Makassar Timur ini Rama ini kecil Pak Wali. Sebab satu jemaat di Makassar Timur di Sudiang itu mencapai 1000 kakak. 2 kali lipat dari jemaat Rama. Tetapi secara politisnya orang akan selalu melihat ke Rama. Secara politisnya di jemaat di mana saya berada, kami bersama Pak Wakil Bupati sama-sama anggota jemaat Lanraki. Anggota kami di sana 600 hampir 700. Tapi orang tidak pernah berkata bagaimana Lanraki. Walaupun kami memenangkan Pak Dani di situ, ada ketua wilayah di situ, tapi orang akan berkata bagaimana Kampung Rama. Karena itu mohon segera Pak Wali membantu jemaat Rama bangunan yang sedang mangkrak di sana. Itu baru masuk ref Pak Dani. Ya karena saya juga menghantar panitia pembangunan, tapi kita mengatakan nantilah, kita tunggu mak. Pak Dani katakan tunggu mak. Nah, dan Rama sudah menunggu Pak Dani, sekarang Pak Dani sudah ada mak di sini. Yang berikut tentu kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat Rama untuk proses peneguhan pendeta hari ini mewakili Badan Pekerja Sinode. Proses ini sangat lancar karena tentu jemaat Rama membantu Badan Pekerja Sinode dalam bergumul bersama di sekitar mutasi pendeta atau perpindahan pendeta. 5 tahun saja Pak Dani kalau pendeta itu bertugas di suatu jemaat. Jadi sesudah 5 tahun baru di rolling. Karena itu Pak Pendeta Petrus ini akan berada di jemaat Rama 5 tahun. Tapi kemungkinan besar tidak mendahului kehendak Tuhan. Makanya Pak Dewan dan Pak Ketua PMJ mohon sama Pak Wali untuk ibunya dipindahkan ke sini. Karena kemungkinannya dia bisa, Pak Petrus ini bisa pensiun di Makassar. Sehingga sekalian dia ibunya dipindahkan ke Makassar mendampingi suami. Sudah hampir 10 tahun tidak bersama Pak Wali. Karena ibunya di Sangatta, waktu itu Pak Pendeta di Balikpapan. Lalu ketika dari Balikpapan pindah ke Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Ibunya lagi di sana. Kasihan Pak Pendeta masak sendiri Pak Wali. Makanya agak kurus karena tidak ada yang ngurus. Saya percaya kalau ibunya sudah pindah, Pak Pendeta pasti akan bertambah gemuk. Ya. Pasti beda penampilannya dan akan maksimal membantu Pak Wali dalam pembinaan umat. Kalau ibunya tidak ada, pasti pikirannya ada di Kalimantan di sana. Dan karena itu tidak maksimal membina warga Pak Wali yang ada di Rama ini. Terima kasih Pak Pendeta sudah bersedia. Dan terutama Badan Pekerja Sinode dalam memahami kondisi keluarga itu. Yang berikut tentu hadiah ulang tahun bagi jemaat Rama karena di saat kita bergumul Pak Pendeta Petrus hadir dan moga-moga kehadiran Pak Pendeta Petrus akan semakin menjadi berkat bagi jemaat Rama. Jemaat Rama ini ada 4 pendeta di sini Pak Wali. Jadi cukup besar.
Makanya saya bilang sama Pak Wali, kami tarik diri dari api karena ini bisa merusak citra pendeta. Ya kalau pendeta gereja Toraja berupaya untuk tarik diri karena ya api yang kemarin itu masuk pada ranah politik praktis asosiasi pendeta Indonesia, kami tarik diri dari sana. Dan itu dinyatakan ketika ada deklarasi di hotel apa itu. Kita katakan pendeta gereja Toraja jangan masuk di ranah itu. Ini sudah dipolitisasi dan lain sebagainya. Ya, Rama ini 4 pendeta, 500 kakak lebih. Makanya pendetanya luar biasa. Mewakili gereja Toraja dan tentu warga Toraja, saya bisik sama Pak Ibu Kadis tadi, Pak Wali ini luar biasa, mirip-mirip dengan presiden kita, berani dalam mengambil sikap. Sebab catatan bagi kami orang Toraja dan ini mengharukan sekalian membanggakan. Baru sejarahnya orang Toraja menjabat kepala dinas pendidikan. Secara politis ini bukan perkara yang sederhana kita pandang. Kami sangat memahami itu. Makanya saya katakan Pak Wali ini mirip-mirip Pak Jokowi, memutuskan yang tidak lazim. Kami bangga sekali dan bersyukur sekali Pak Wali, mudah-mudahan ditetapkan tidak hanya pejabat. Ya, ini lahir dari hati yang dalam melihat kondisi bangsa kita, bahwa ternyata Pak Wali adalah orang yang sangat menempatkan semua warga pada aras yang sama. Kita sama berdiri, kita sama duduk, tidak ada perbedaan. Dan itu kebanggaan tersendiri mewakili gereja Toraja dan masyarakat Toraja. Moga-moga pemimpin-pemimpin kita ke depan akan semakin Pak Wali. Dan kami doakan Pak Wali tidak hanya sampai di level wali kota. Kami berharap dan sangat berharap Pak Wali akan semakin memberi diri pada yang lebih luas. Karena orang Toraja sudah menikmati di sini, moga-moga orang lain juga menikmatinya ke depan. Dan orang Toraja yang ada di Toraja menikmatinya ke depan. Itu doa, tetapi yang menentukan adalah yang di atas. Terakhir, menyampaikan penghargaan dan selamat kepada jemaat Rama yang mengemas acara ini, yang sangat memahami kondisi pelayanan, dan karena itu acara hari ini yang seharusnya dengan emeritasi atau pensiun pendeta ditunda karena kondisi. Itu hal yang luar biasa menurut kami Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Sebuah pelayanan kehadiran gereja yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak, karena waktu emeritasi kita belum tahu kapan. Hal yang sangat kami junjung dan hargai, jemaat Rama mengambil sikap dalam kebijakan yang sangat luar biasa. Terima kasih tentu mewakili Badan Pekerja Sinode, Ibu Ketua 5 menyampaikan penghargaan atas kebijakan itu. Yakin nalato senga na kota emeritasi bang mina bisa bang siya lewat Zoom. Tetapi jemaat Rama mengatakan emeritasi itu sekali seumur hidup. Dan karena itu dia harus dilaksanakan sebaik mungkin. Ya, terima kasih banyak. Nilai dari materi tidak menjadi hal utama. Nilai pelayanan dan kemanusiaan yang utama. Makanya saya mengatakan terima kasih mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kalau jemaat lain mengatakan ini persoalan biaya,
berat nanti kalau 2 kali. Tapi jemaat Rama mengatakan manusia jauh lebih utama daripada harta benda. Akhirnya saya menyampaikan selamat kepada warga jemaat baik yang ada di rumah. Semoga kita semua baik di tengah kondisi COVID-19 ini. Pak Wali sudah berupaya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kondisi kota kita akan pulih dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Demikian, mohon maaf untuk berbagai kekurangannya. Selamat siang, shalom untuk kita. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng tanda hari ulang tahun Jemaat Rama yang pada tanggal 1 April kemarin genap berusia 31 tahun. Untuk menerima potongan tumpeng kami mohon dengan kasih untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kedua, Bapak Pendeta Calvin Remsi MTH selaku Ketua BPK Makassar Tengah. Dan yang ketiga, BPSW 4 Gereja Toraja yang akan diwakili langsung oleh Ketua BPSW 4 Bapak Pendeta Musa Sikombong MTH. Dan kepada Ketua PMG Ibu Pendeta Berta Patu kami persilakan untuk ke depan untuk memotong tumpeng. Dan kepada Panitia Hari Raya Gerejawi kami mohon untuk membantu Ibu Pendeta untuk memberikan tumpeng. Kita berdiri, kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Panitia HRG, selamat ulang tahun Jemaat Rama. Jemaat Rama. Selamat. Ibu Pendeta Arsi kami persilakan juga untuk masuk, Bu Pendeta, untuk mewakili sinode. Selamat sejahtera, sehat sentosa. ke-31, selamat menjadi berkat dan memberi diri sebagai berkat di sekitar kita. Oke, terima kasih, silakan duduk. Dan kepada Bapak mau foto. Ya, setelah ini Bapak Wali Kota tidak usah duduk, Pak, langsung memberikan sambutannya. Senyum. Oh, udah kelihatan ya, minta maaf, pakai masker. Ya.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Tomanto. Kepada Bapak disilahkan, Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Yang saya hormati Ibu Pendeta Arsi Kabanga, Ketua 5 BPS Gereja Toraja. Yang saya hormati Bapak Pendeta Musa Sikombong, Ketua Wilayah 4 Gereja Toraja. Ini luar biasa, kalau saya sudah ketemu Pak Musik begitu, setiap orang sampaikan. Seperti saya mendengarkan banyak lagu-lagu yang menenangkan saya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Calvin Remsi, Ketua Klasis Makassar Tengah. Masih saya ingat kami berzoom waktu itu untuk melihat visi misi. Sekarang saatnya visi misi kita laksanakan, Pak Pendeta. Bapak Pendeta Osama Maraden, Ketua Klasis Makassar. Pengurus PMG Jemaat Rama, Bapak Mesak Rantai Padang. Saya kira Bapak Pendeta juga ini, Bapak luar biasa tadi. Ya. Ketua tim dan anggota DPRD, saudara saya yang kita doakan mudah-mudahan kembali ke Makassar, Pak Dharma. Saya sering bertelepon walaupun beliau di Babel, tapi di Babel banyak yang putih-putih di sana, Pak. Maksudnya timah, maksudnya jangan salah paham. Ya. Pak Pendeta Petrus yang baru saja diteguhkan peneguhan, Bapak Ibu jemaat yang hadir di sini, saya lupa tadi menyampaikan Ibu Nilma Palamba, beliau ini dua anunya, jadi Kaban dan Kadis. Itu biasanya Kadis, tapi ini Kaban, ya Kepala Badan Litbang dan Kepala Dinas Pendidikan. Double key. Sebuah kesyukuran hari ini saya berada di tempat yang sangat saya rindukan. Dulu saya ingat sekali tempat-tempat duduk saya. Tadi Pak Ketua Pendeta Rama, Jemaat Rama, seperti Pak Matius tadi sampaikan, saya juga duduk di situ sama Om TR, ada di situ waktu kalau tidak salah tahun baru atau Natal, ya. Dan saya kira Kampung Rama dan di mana gereja ini menjadi bahagian daripada epicentrum yang tadi Pak Pendeta Musa sampaikan, epicentrum dari warga Tanah Toraja, baik Toraja Utara dan Toraja. Saya lupa menyapa tadi, saya punya sahabat, aduh ini kualat ini saya, kenapa? Beliau ini satu kompleks dengan saya, Pak Frederick Palimbong, sama-sama warga Armirullah, sahabat adik saya, sama-sama anak teknik, sama-sama sekarang Pak PLT Gubernur. Dan saya sangat bangga sekali kami di Amirullah ini hidup dengan keragaman yang luar biasa. Dan di Amirullah itu banyak orang lahir di sana. Pak Basir Palaguna, Pak Habibie juga besar di sana, Prof Habibie presiden kita. Kemudian Pak George Taisuta, Pak Kasenda bekas Kasal dulu. Nah sekarang ada anak muda kita karena masih adik beliau, ya, anak muda kita juga besar di Amirullah. Kalau saya memang tahu anak lorong saya, jadi kalau beliau bukan anak lorong tapi anak Amirullah karena di Amirullah poros, ya. Kalau tadi ada 3 momen yang baik sekali hari ini, bagi kami saya tambah 1 lagi 4. Yang pertama tentunya izinkan saya atas nama pemerintah Kota Makassar dan seluruh rakyat Kota Makassar menyampaikan selamat Hari Raya Paskah. Pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota saya kira sebuah
peristiwa besar bagi dunia ini, terutama bagi umat Kristiani. Walaupun dalam suasana Paskah ini kita mendapat cobaan yang luar biasa, tapi saya yakin Tuhan tidak akan menurunkan cobaan kecuali memperkuat kita semua. Memperkuat kita dalam kemasyarakatan, kekompakan kita, memperkuat keimanan kita, terus umat Kristiani, memperkuat segala hal dalam menghadapi banyak cobaan ke depan. Dan saya bersyukur dari sejarah pengungkapan bom Makassar kemarin adalah termasuk pengungkapan yang tercepat. Terima kasih kepada seluruh aparat kepolisian dan TNI luar biasa yang bersama-sama dengan teman-teman di Command Center kami. Saya waktu dengar itu saya lagi saksi nikah. Saya sudah tanda tangan nih. Mau lari sebenarnya. Karena saya dapat telepon justru dari pengemudi ojol. Telepon karena saya memang biasa angkat telepon. Jadi saya angkat, nama saya tidak kenal. Pak, bom. Saya takut jangan sampai ini hoax. Coba kirim foto. Dia kirim rekaman video. Saya begitu terperanjat, tapi tidak bisa keluar karena sudah tanda tangan berkas nikah semua. Jadi saya harus tunggu selesai orang nikah. Begitu harus selesai nikah, saya minta izin, saya langsung lari. Tidak cukup 45 menit. Di dalam perjalanan saya langsung telepon anak-anak di Command Center. Semua CCTV dibuka. Semua anak-anak yang libur, waktu itu libur, datangkan semua ke kantor, bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kita proaktif untuk menyiapkan seluruh informasi bagi pihak kepolisian. Tidak cukup 6 jam, semua terungkap, nama-namanya, kelompoknya, jalur-jalurnya semua terungkap. Tentunya ini pengungkapan yang cepat ini memberi banyak manfaat bagi kita agar hoax tidak banyak beredar. Nah, sehingga saya kenapa pada saat itu saya juga blank sebenarnya. Begitu saya masuk, itu masih berserakan itu tubuh-tubuh manusia. Ya, ada rusuk sebelah sini, ada macam-macam. Tiap 1 meter itu ada. Saya melangkahi satu-satu, Pak Kapolda sudah ada di dalam, Pak Kapolrestabes sudah ada di dalam, sudah bekerja, sudah dikasih garis polisi. Saya temui Pak Uskup, ada Pak Yafet bergabung. Terus saya pikir apa sih saya bikin video. Pak izin Pak Uskup, saya izin kepada pastor, ada Pak Yafet di situ. Kita tenangkan masyarakat dulu. Dan bersyukur setelah kami pantau di media sosial semua tenang. Dan saya kira ini sebuah mekanisme yang sangat baik. Walaupun awal yang baik cukup berat bagi kami dengan Ibu Fatma, tapi kami bersyukur kami masih berada di tempat, kami semua berkoordinasi dengan baik dan semua berjalan dengan baik walaupun ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Jemaat Rama, ulang tahun yang ke-31. Kalau 31 sekarang masih tergolong milenial, artinya selalu mengikuti tren. Makanya kenapa Jemaat Rama makin hari makin baik, makin hari makin banyak, sehingga perlu fasilitas untuk melengkapi peribadatan di sini. Dan saya lihat juga kiri kanan sudah mulai difungsikan, di belakang sementara berjalan. Saya selalu bilang sama orang, kalau jadi pemimpin itu intinya adalah menjawab pertanyaan. Pemimpin itu tanggung jawab. Apa yang dijawab? Ya pertanyaan. Pemimpin yang baik kalau dia bisa menjawab pertanyaan yang keluar dari mulut masyarakat. Pemimpin yang lebih baik lagi, dia tidak perlu tanya, dia sudah tahu apa yang dia harus buat. Pemimpin yang lebih baik lagi, dari dalam hatinya, kita sudah tahu apa yang kita harus jawab. Sebenarnya tadi, mulai saya masuk tadi, saya sudah lihat, baru saya mau bilang, tapi dibilang memang sama Pendeta Musa tadi. Jadi artinya saya dengan Pendeta Remsi, dengan Pak Pendeta Ketua Jemaat Rama, dan Pak Pendeta Musa sudah connect memang. Ya. Baru saya mau bilang, dibilang memang tadi. Insya Allah 31 tahun Jemaat Rama,
Saya kira ada Pak Pendeta Mesak juga di sini. Ya. Jadi saya tunggu, sudah ada Mi, bukan ditunggu lagi, sudah ada. Ini cepat, betul pelayanan cepat. Ada Mi di sini, ada Mi. Ya. Ada Mi warna merah juga, sudah jelas Mi dari Pak Mesak ini. Nanti Ibu Nilma juga kawal ini. Ya, memang saatnya harus masuk supaya kan memang tahun depan baru bisa dapat. Saya kira sudah saatnya memang kita harus selesaikan ini. Kenapa? Seperti yang disampaikan Pak Pendeta Musa tadi, kalau jemaat Rama bisa beribadat dengan baik, terutama menghimpun anak-anak muda kita, para mahasiswa tadi yang disampaikan beliau, untuk diisi keimanan-keimanan umat yang kuat. Kalau semua keimanannya kuat, saya kira Kota Makassar yang mendapatkan banyak manfaat dari itu. Yang ketiga adalah peneguhan Bapak Pendeta Petrus. Saya kira sebagai wali kota, saya harus menjaga kenyamanan warga saya, termasuk kenyamanannya Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta berpisah sama istri, waduh, bahaya itu Pak. Kalau tadi Pak Isak bilang rindu, kalau saya tidak, saya melihat ada bahaya di situ. Maka saya harus bertanggung jawab atas bahaya itu supaya bahaya tidak tiba. Kasih masuk ke surat segera. Insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Ya. Dan yang keempat, inilah saat-saat silaturahmi saya yang pertama setelah 1 bulan 14 hari kami bertugas. Tidak terasa satu bulan 14 hari ini, 1,5 bulan ini, saya dengan Ibu Fatma bertugas. Saya tidak pernah pergi kemana-mana dulu, karena saya ingin membangkitkan kembali banyak hal yang menurun di Kota Makassar. Banyak penurunan kualitas. Kenapa saya minta Ibu Nilma untuk membantu saya di pendidikan? Karena saya melihat di pendidikan begitu hancur lebur. Banyak yang harus dibenahi dan kita tidak boleh kehilangan waktu sedikit pun. Banyak program-program dalam era pandemik ini yang begitu berat, ditambah dengan kualitas birokrat yang menurun, ditambah dengan persoalan ekonomi yang makin parah, tapi bagi kami mengeluh itu tidak ada gunanya. Maka kami segera berkonsolidasi, hanya beberapa orang saja yang saya bisa andalkan di pemerintah kota, termasuk Ibu Nilma yang ada di sini. Ya. Saya tidak mungkin memberikan kepada orang yang tidak punya kemampuan. Tanya Ibu Nilma tidak tahu disebut waktu itu. Sampai Ibu Nilma pegang kepalanya. Kaget pada saat saya sebut Ibu Nilma. Saya tidak bilang-bilang. Dan paling luar biasa adalah kita ini sebagai pemimpin kota ini hanya mengirim tanda. Dan Pak Pendeta Musa tadi sudah membaca tanda-tandanya tadi. Makassar ini kota yang kita sangat cintai, rumah besar kita. Saya kemarin berjalan di semua institusi-institusi keagamaan. Saya ke Wahda, saya ke Hidayatullah, hari ini saya di Gereja Toraja, 1-2 hari nanti, sebentar lagi saya di Landraki, sebentar lagi besok saya di LDII. Saya ingin menjahit kembali silaturahmi bagi seluruh umat beragama. Dan dari semua program kita, bagaimana kerukunan umat beragama menjadi hal yang real, kita pelihara secara sadar. Selama ini kan kita belum punya sistem memelihara itu. Baru insting, bukan sistem, baru insting. Kalau ketemu pemimpin yang tidak peduli, maka bisa terkoyak-koyak ini yang kita bina selama ini. Maka saya ingin membuat sistem. Saya membuat sebuah program yang namanya perkuatan keimanan umat. Jadi kalau jemaat Rama mau memperkuat keimanan umat Kristiani yang ada di jemaat Rama dengan memperbaiki fasilitas, membuat gedung serbaguna 3 tingkat, wajib harus dibantu. Karena itu program kita.
Jadi tidak usah khawatir, saya sudah membuat pintu besar bagi seluruh umat. Untuk masing-masing menyampaikan apa programnya untuk memperkuat keimanan umat. Karena dengan keimanan umat, saya yakin itulah kekuatan Kota Makassar ke depan. Saya ingin kekuatan ini kita pakai untuk meloncati persoalan-persoalan kita yang selama ini tertinggal akibat pandemi, tertinggal akibat politik. Dan saya bersyukur di Jemaat Rama dan seluruh saudara-saudara saya di Kampung Rama, walaupun politik sudah lewat, saya terima kasih dukungan luar biasa. Saya ini hanya seorang anak lorong, dan jarang itu kalau sudah 2 tahun, lawannya lagi ada lengkap semua. Ya, walaupun saya berbeda partai dengan Pak Mesak, dengan Om Nob, ini Om Kutong ini. Ya, walaupun berbeda, tidak ada masalah. Ya, tapi saya tahu hatinya mereka sebenarnya persaudaraan saya dengan beliau-beliau itu sangat dekat. Apalagi Pak Mesak, saya mesti jaga Pak Mesak. Saya tidak sebut-sebut Pak Mesak di bahwa Pak Mesak dukun saya, tapi tandanya ada. Karena bahaya tong kalau karena keras tong di sana. Ya. Tapi itulah persaudaraan. Proses sudah berlalu, tidak ada nomor-nomor lagi. Walaupun tante saya masih pakai nomor 1 tadi saya lihat. Ya. Saya bilang kemarin di teman-teman di umat Islam, Tuhan menciptakan manusia itu dengan perbedaan. Begitupun di gereja-gereja, kemarin saya di Katolik juga, ya saya digotong-gotong. Saya digotong-gotong menyampaikan sambutan selamat Paskah di Jumat Agung kemarin. Sore-sore saya ke sana. Ya, saya sampaikan bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, berbeda ini. Untuk apa? Untuk kehidupan. Kalau laki-laki semua mana ada kehidupan? Atau ada perempuan semua mana ada kehidupan? Justru perbedaan. Di dalam Al-Quran disampaikan di situ Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Saya kira ada juga pasti di ayat di Alkitab. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda untuk saling mengenal. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang melanjutkan kehidupan. Perbedaan itu adalah untuk saling mengenal, untuk saling memperkuat. Dan saya kira inilah bahagian daripada hal yang kita harus bersama-sama dengan tugas masing-masing untuk memperkuat paling tidak mulai dari keluarga kita. Yang terakhir, izinkan saya menyampaikan program pemerintah kota yang akan mulai tanggal 7 kita mulai jalankan, yaitu Makassar Recover. Makassar Recover bukan hanya penanganan COVID, tetapi melatih masyarakat untuk menghadapi pandemi. Pandemi apa saja? Virus corona, ada 5 varian baru virus corona yang lagi line up, lagi berjejer di belakang kita, yang bisa potensi punya menjadi pandemi. Maka kita harus mempersiapkan masyarakat, melatih masyarakat, melatih seluruh yang kita miliki di kota ini untuk melindungi warga kota. Yang kedua, kita punya program tentang adaptasi sosial. Saya berharap teman-teman juga di gereja, jemaat-jemaat gereja mempraktekkan ini. Artinya nanti pakai namanya QR code semua, supaya kita harus menjamin orang yang di gereja ini orang yang tidak akan tertular. Kenapa? Karena saya rasakan bagaimana kena COVID dengan gejala berat 43 hari. Dan yang ketiga, pemulihan ekonomi, terutama ekonomi kecil. Nah, sehingga 3 hal itu saya ingin memohon, mengharapkan dukungan gereja, terkhusus gereja Toraja, terkhusus Jemaat Rama. Mari kita sama-sama berjalan bersama, bekerja bersama untuk kota kita yang kita cintai. Terakhir, izinkan saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Selama ini luar biasa, di survei juga jelas dukungan masyarakat Rantepao dan Makale, apalagi ada saudaraku se-Amirullah, ada Pak Fredrik Palimbun di situ di Toraja Utara, ya. Kapan-kapan saya lagi ke Lolai, Pak. Ya, saya rindu Lolai, rindu. Saya pernah sampai ke Barubu apa semua, ya.
Barupu ya, Barupu. Ya. Saya sama-sama pernah bisa sama di Bungin juga. Lihat tongkonan keluarga di sana. Ya. Dan saya kira kita juga doakan mudah-mudahan Pak Dharma bisa kembali ke Kota Makassar. Pokoknya SMS ya selalu. Insya Allah saya carikan jalan juga. Semua jaringan saya akan pakai untuk Pak Dharma kembali ke sini. Ya. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Jemaat Rama. Semoga Tuhan memberkati kita dan kami menitip doa agar kota kita selalu terjaga, cepat pulih dari COVID dan selalu kuat menghadapi cobaan apapun bersama-sama dengan masyarakat Kota Makassar. Terima kasih. Kure sumanga si ulu Solo Nasang. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto sudah memberikan sambutannya. Dan karena kegiatan Bapak hari ini padat, setelah dari sini akan menuju ke Jemaat Satria Kasih. Tetapi sebelumnya dengan penuh kasih kami persilakan Bapak untuk sedikit ada penganan sedikit Bapak yang disiapkan oleh panitia. Bisa langsung Pak ada sedikit hidangan. Iya. Ya, kopi Toraja Pak. Sementara jemaat lain kita masih lanjutkan acara kita untuk perkenalan Bapak Pendeta. Untuk perkenalan Bapak Pendeta Petrus Tangkealo bersama dengan istri dan anak-anak. Ya, bagi jemaat mungkin masih duduk. Ya, kita masih live streaming. Kita lanjutkan ke perkenalan Bapak Pendeta Petrus Tangkealo, Sarjana Teologia. Sedikit biodata dari Bapak Pendeta. Nama Pendeta Petrus Tangkealo, Sarjana Teologia. Tempat tanggal lahir Rantepao 11 Februari 1972. Pendidikan terakhir S1 Teologia. Status menikah. Nama istri Wita Amping SE. Tempat tanggal lahir Bontang 3 April tahun 1980. Pekerjaan PNS Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Wita memiliki 3 orang anak. Yang pertama, Nugraha Dharma Putra Tangkealo, lahir di Bontang tanggal 22 Maret tahun 2005. Anak kedua, Larasati Putri Tangkealo, lahir di Bontang tanggal 11 Februari tahun 2009. Dan anak ketiga, Florencia Christabel Tangkealo, lahir di Sangatta tanggal 5 Oktober tahun 2011. Biodata pelayanan Bapak Pendeta. Tahun 1999 sampai 2000 menjadi tenaga proponen di Jemaat Kanaan Bontang Klasis Kalimantan Timur Samarinda. Tahun 2000 sampai 2005 menjadi pendeta di jemaat yang sama, Jemaat Kanaan Bontang Klasis Kalimantan Timur Samarinda. Tahun 2005 sampai 2011 menjadi pendeta di Jemaat Prima Sangatta Klasis Kalimantan Timur Samarinda. Tahun 2011 sampai 2016 menjadi pendeta di Jemaat Elim Balikpapan Klasis Balikpapan. Dan tahun 2016 sampai dengan 2021 pendeta di Jemaat Tongkonan Madatu Luwuk Klasis Sulawesi Tengah Sulteng Tim. Dan kami persilakan, mana Bapak Pendeta? Bersama dengan ibu dan anak-anak untuk maju memperkenalkan diri. Tetapi sebelumnya ada handbouquet yang telah disiapkan oleh jemaat untuk diserahkan kepada Bapak Pendeta sebagai ucapan selamat datang di Jemaat Rama yang akan diserahkan oleh Ketua PMG, Ibu Pendeta Berta Patu. Kami persilakan Bapak Pendeta ke tengah. Mic-nya boleh, mic-nya. Di sini Pak Pendeta di tengah. Iya. Handbouquet-nya Ibu Pendeta silakan. Iya.
Bapak Pendeta Agus Palik. Jangan melawan Pak Pendeta. Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Ya, anaknya diapit boleh. Ibu Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan. Kami yang berdiri di depan ini, saya Pendeta Petrus Tangkianlo yang baru saja diterima menjadi pelayan pendeta di Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama yang telah memproses saya dan terakhir menerima saya sebagai pendeta Gereja Toraja di Jemaat Rama di tempat ini. Kemudian di samping kanan saya istri saya, Ibu Wita Amping. Kemudian anak saya mulai dari istri saya itu Larasati tadi, kemudian Florencia yang bungsu, kemudian yang pertama saya Nugraha Dharma Putra. Di tengah-tengah kebersamaan kita pada saat ini, saya juga memperkenalkan orang tua saya dan saudara-saudara saya dari yang mengantar saya jauh-jauh dari Luwuk Banggai. Pertama Bapak Dr. Andus Yunus Lemba Kurapa, seorang majelis gereja, dan kebetulan juga Pak Yunus ini adalah Ketua Kerukunan Keluarga Toraja di Luwuk Banggai. Ini yang luar biasa, sekaligus warga Toraja dan sekaligus pendeta saya diantar dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Lalu kemudian yang kedua saya perkenalkan Bapak Roni Tie. Bapak Roni Tie ini juga seorang majelis gereja. Dia orang Saluan sebenarnya, orang asli di Luwuk Banggai, tapi dia pencinta gereja Toraja. Akhirnya dia menjadi majelis gereja Toraja di Luwuk Banggai. Kemudian ada satu lagi, ada istrinya juga datang bersama dengan kita, Ibu Yanti Liku Padang. Kemudian ada majelis gereja saya lagi satu, Pak Alfius Sareong. Oh ya, kebetulan anggota polisi di Luwuk Banggai, tapi juga menjadi bendahara jemaat majelis gereja di Jemaat Tongkonan Madatuluwuk. Jadi itulah. Kemudian saudara-saudara kandung saya, ada 4 orang yang juga bersama dengan saya, Agustinus Tangkianlo dan keluarganya, Domingus Tangkianlo dan keluarganya, Ferdinandus Rante Tangkianlo dan keluarganya, Yusti Tangkianlo dan keluarganya juga ikut bersama dengan saya. Saya mewakili semua keluarga dan jemaat dari Tongkonan Madatuluwuk mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Rama atas penerimaannya yang sungguh ramah kepada kami semua. Kita selalu berharap di hari Paskah hari ini menjadi momen penting bagi kita untuk melakukan pelayanan sedemikian rupa dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang, karena kita percaya seluruh gerak pelayanan yang kita lakukan di hari Paskah dan kita maknai di hari Paskah ini bukanlah untuk sebuah kesia-siaan,
tetapi sebuah bentuk kehidupan yang menuju kepada kekekalan yang dihadirkan oleh Yesus Kristus, sehingga melalui jiwa pelayanan Paskah itu kita akan menghadapi tantangan pergumulan yang mungkin besar, tapi kita percaya Tuhan selalu akan menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih pula untuk kehadiran yang saya hormati Bapak pertama Bapak Wali Kota Makassar yang boleh bersama dengan kita. Yang kedua Bapak Wakil Bupati terpilih Toraja Utara, Bapak Fredrik Victor Palimbong. Beliau ini adalah Bapak Wakil Bupati terpilih, tapi dalam hubungan kekeluargaan dia adalah kakanda saya dan selalu mendukung saya mulai dari Balikpapan sebagai anggota jemaat di sana dan sampai ke Toraja dan bahkan sampai di Rama Makassar ini, dan kita percaya Tuhan selalu akan memberikan kebersamaan yang lebih baik dalam pelayanan di setiap bagian yang kita lakukan di masa yang akan datang. Mohon maaf untuk semua kekurangan saya dan keluarga saya, meskipun awal datang di Rama ini mungkin saja ya, dan selalu pasti karena kita adalah orang yang selalu punya kekurangan. Mohon maaf, dukunglah kami dalam pelayanan ke depan supaya di jemaat ini kami tetap dapat melanjutkan pelayanan kami sekalipun mungkin saja ada kelemahan dan kekurangannya, tapi kita percaya Tuhan akan selalu memperlengkapi kita dengan sesuatu yang lebih baik untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Itu yang dapat kami katakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Demikian perkenalan dari Bapak Pendeta. Selamat datang Bapak Pendeta di Jemaat Rama bersama dengan istri dan anak-anak. Selamat melayani dan selamat bertugas di Jemaat Rama. Dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan menutup seluruh rangkaian acara kita ini dengan doa syukur, dan kami mengundang Bapak Pendeta Yosama Maraden MTH untuk memimpin kita dalam doa syukur. Kepada Bapak dengan kasih disilakan. Mari saudara-saudara, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati suasana sukacita ini bersama-sama dalam perayaan Paskah, juga sukacita karena pertambahan usia jemaat Tuhan di Jemaat Rama ini yang ke-31, dan juga peneguhan hambamu Pendeta Petrus Tangkiarloh menyatu dalam suasana sukacita yang amat luar biasa yang tidak dapat kami katakan dengan kata-kata. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kami kesempatan untuk menikmati semua anugerah Allah dengan baik ini. Nama Allah kami permuliakan dalam sukacita ini. Kami akan menikmati makanan dan air minum yang disiapkan oleh jemaat. Mohon Tuhan berkenan memberkati agar tubuh kami memperoleh kekuatan baru. Demikian kami berdoa untuk banyak orang berkekurangan. Tuhan pakailah kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkannya. Ini kami yang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, Minggu tanggal 4 April tahun 2021, perayaan Paskah Jemaat Rama, hari ulang tahun Jemaat Rama yang ke-31, dan peneguhan Bapak Pendeta Petrus Tangkiarloh. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa